wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Wa qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Al-ayat. Yang saya hormati hadratul mutaramin, para alim, para ulama, para tokoh masyarakat, khusus Al-Mukarram Andri Guruta, Bapak Najamuddin, yang aktif beliau di musola ini, penggerak. Di samping beliau Pak RT juga penggerak. Alhamdulillah, semoga beliau selalu sehat dan aktivitasnya dilancarkan. Ya, hormat juga ahli sahur Bapak Haji Asman Hajar. Ya, hormati juga Pak Haji Ilyas serta Bapak Ibu jamaah Mushola Miftahul. Pertama, marilah kita bersama-sama memanjatkan pujian syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat ridho, taufik, hidayahnya kita semua, hati kita digerakkan oleh Allah untuk hadir di musola ini dalam rutinitas kita, yaitu sholat subuh berjamaah. Karena tidak semua orang, tidak semua hamba Allah diberikan waktu, diberikan kesempatan untuk sholat berjamaah. Jadi kita alhamdulillah sekali, kita masih diberikan kesempatan, masih diberikan kenikmatan untuk bisa sholat subuh yang berjamaah. Tak lupa sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita semua kelak di akhir zaman mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, sedikit saya kutip tadi ayat kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang ada, yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Kalaupun dia sehebat apapun dia di dunia ini, mungkin seorang tokoh, mungkin seorang presiden pun, semua akan mengalami mati. Dikisahkan dalam kitab Daqaiqul Abad, insyaallah ya, itu ada pohon kematian, ada pohon di Arsana, itu ada pohon kematian. Ketika daunnya itu turun satu jatuh atas nama siapa, itu sudah menunjukkan siapa orangnya, meninggalnya di mana, dikuburkannya di mana, sampai sejauh itu. Ketika ada daun sebelum meninggal 40 hari itu sudah dikasih tahu, ada tanda-tandanya. Kalau orangnya peka, kalau orangnya dikasih kesempatan takwa, insya Allah orang itu akan dikasih tanda-tanda kalau mau meninggal. Karena 40 hari pohon kematian itu daunnya jatuh sesuai nama, alamat, bahkan dikuburkan di mana. Kadang dikuburkan di sana, ternyata begitu meninggal dikuburkan di lain, di tempatnya yang ketika meninggal. Itu pentingnya. Bahkan para malaikat pun, malaikat Israel disuruh Allah mencabut, malaikat Jibril, malaikat semua habis itu semua malaikat sudah dicabut. Setelah manusia habis, semua makhluk yang ada di dunia ini semua habis, sudah dicabut ya, tinggal malaikat pun disuruh nyabut sama Allah. Sampai malaikat Israel itu lapor pada Allah, ya Allah, ini sudah tugas saya, sudah saya laksanakan semua, masih belum. Loh, ini semua malaikat sudah saya cabut, ini kamu sendiri, kamu masih hidup, kamu harus, karena yang maha hidup hanya Allah. Semua malaikat nanti akan meninggal. Akhirnya malaikat itu mencabut dirinya sendiri. Sakitnya luar biasa nyabut. Kalau tahu begitu, ya Allah, saya nyabutnya pelan-pelan. Seharusnya mungkin
ternyata orang yang dicabut nyawa itu sangat sakit. Ini cerita sedikit di kitab Daqaiqul Akbar. Kembali kita ke kitab Nashaikhul Ibad. Kita membahas yang kemarin sebenarnya bab pertama. Saya disuruh bab pertama ketika hujan ya. Saya sakit jadi nggak sempat sini, saya ulang bab pertama ya. Sebelum kita mulai, kita hakim Fatihah dulu supaya dapat keberkahan dari kemarin kitab ini. Al-Fatihah ila hadratin Mustafa. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bab subai utawi iku bab barang kang subai. Itu bab ke-7, 77. Jadi yang diceritakan dalam kitab ini 77. Babi asrota mawaidu khamsatun akhbar wal baqi asyar dari asyar. Jadi makalah yang pertama ini membahas tentang bagaimana setelah kita meninggal, siapa yang menjamin kita, siapa yang akan melindungi kita, yaitu ada 7 yang dinaungi nanti di alam sana, yang akan dijamin masuk surga. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala sab'atun yadhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilli illa dhillah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, 7 golongan yang dinaungi Allah dalam naungannya pada hari di mana tidak ada naungan dan tidak ada perlindungan kecuali dengan naungannya Allah. Yang pertama apa? Yang pertama al-imamul adil, imam yang adil. Imam itu bisa dikatakan pemimpin. Pemimpin juga mulai dari ada pemimpin keluarga, pemimpin kelas, pemimpin RT, pemimpin bupati, camat. Yang penting semua jadi pemimpin. Setiap manusia memimpin diri sendiri, nafsu kita sendiri juga memimpin. Maka dari itu pemimpin yang adil itu tanpa dia wirid aja, tanpa dia punya, kalau dia adil, soleh, syaratnya juga pertama soleh. Soleh itu menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Walaupun dia adil ternyata tidak soleh, ya tidak dijamin surga. Jadi yang penting sebelum adil itu soleh dulu. Ketika ada perintah kita jalankan, ketika dilarang ya kita ikuti larangannya. Itu yang dinamakan yang 7 golongan. Yang pertama yaitu dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Menurut Imam, kata Syekh Hasan Sulaiman Nuri atau Sayyid Alwi bin Abbas Al-Maliki, itu tadi terjemahan dari Imam Adil itu bisa suami, bisa istri, bisa ayah, bisa ibu, bisa anak, bisa seorang guru, bisa seorang murid, bisa kepala bagian, ketua RT, komandan. Jadi semua dalam insan manusia itu bisa menjadi pemimpin. Kemudian yang kedua apa? 7 golongan yang dijamin surga oleh Allah, yaitu wasabduna syafi ibadatillahi, seorang pemuda yang tumbuh dewasa dalam beribadah kepada Allah, tidak melakukan kejahatan, pemuda tapi dia tergantung pada ibadah kepada Allah. Pengertiannya dalam Imam Abdul Qu'ad Al-Mubarrakfuri, dalam hadisnya Rasulullah mengkhususkan atau menyebutkan seorang pemuda ini karena usianya muda, di masa berpotensi besar untuk mendominasi oleh nafsu syahwat, tapi dia kuat dorongan hatinya, bisa mengendalikan dirinya. Jadi dia tidak terpengaruh dengan godaan. Kalaupun pemuda itu diiming-imingi wanita cantik itu dia tidak tergoda. Ini di samping dia takwa, dia bisa mengendalikan diri, itu dijamin oleh Allah surga.
Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah azza wa jalla ya'jabu minasyabbi laisat lahu sabwatun. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala benar-benar kagum terhadap seorang pemuda yang tidak memiliki syahwat. Luar biasa. Jadi Allah pun kagum seorang pemuda tidak memiliki syahwat. Itu dicontohkan ketika Nabiullah Yusuf digoda istri seorang raja yang cantik, dia bisa mengendalikan diri. Semua yang ada di dunia ini pasti ada contohnya. Ada yang kita tiru sebagai rujukan ketika kita aplikasikan, kita praktekkan di dunia nyata ini. Kemudian yang ketiga, dari 7 golongan yang dijamin surga, wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid, seorang yang hatinya tergantung pada masjid. Pada masjid itu dalam arti musola pun juga dikatakan, karena masjid itu tempat bersujud. Kalau musola tempat orang sholat, itu hanya nama, semuanya tempat ibadah sama ya. Betapa hebatnya magnet masjid bagi seorang yang beriman, yang hatinya sudah terpanggil untuk mendatangi masjid, apalagi pada saat manusia masih tidur ketika azan subuh. Tapi pemuda itu ketergantungan, kalau dia gak ke masjid itu hatinya risau, hatinya kayak kecewa sekali, kok aku hari ini gak bisa ke masjid. Nah, itulah tanda-tanda orang yang takwa, tanda-tanda itu yang cinta kepada Allah. Makanya sama Allah dijamin surga, karena rasa rindunya kepada Allah luar biasa. Bahkan dalam hadis riwayat Ahmad, kullu khutbatin yaqtuha ila sholati yaqtuba lahu biha hasanatun wa yumha anhu bima sayi'ah. Setiap langkah mampu menuju tempat sholat akan dicatat sebagai kebaikan dan akan menghapus kejelekan. Jadi pemuda tadi saking cintanya ke tempat ibadah, selalu rindu dengan masjid, akhirnya dia dicatat setiap gerakannya, setiap langkahnya, dan selalu menjaga untuk, dan kejelekan secara otomatis dihilangkan. Kemudian selanjutnya yang keempat yaitu warujulani tahabba billahi istama'a alaihi wa tafarraqu alaihi. 2 orang yang saling mencintai di jalan Allah, keduanya berkumpul karena Allah, berpisah pun karena Allah. Jadi berteman, sama-sama saya berteman dengan satu sama lain karena Allah. Saya berteman dengan kamu karena Allah. Disuruh itu bukan karena kamu yang menyuruh, tapi yang menyuruh karena Allah. Contoh ketika diundang tetangga, nyampe tetangga dicuekin, sama tuan rumah dicuekin, gak diingat, malah disuruh pulang lagi, terus diundang lagi, suruh balik lagi, dicuekin lagi, sampai berapa kali si teman ini, karena dia kata bertemannya milik karena Allah, jadi tidak ada rasa kecewa karena saya berteman dengan kalian itu karena Allah. Saya disuruh ini bukan karena kamu yang nyuruh, tapi yang nyuruh Allah. Itu yang membedakan. Jadi bertemannya karena Allah. Mungkin dikerjain sama temannya, tapi dia karena Allah tadi, jadi tidak ada rasa kecewa. Nah, itu tapi berat ya untuk kita. Kemudian yang kelima, warajulun da'anhum ra'atun datu mansibin wa jamal faqala inni akhafullah. Seorang laki-laki diajak berzina oleh seorang wanita yang mempunyai kedudukan lagi cantik, tapi dia menolak, takut diajak berzina tapi takut karena Allah. Ini juga dijamin oleh Allah surga.
luar biasa. Kalau bisa kita mengendalikan nafsu kita, bisa bahkan pandangan kita bisa kita kendalikan, Allah menjamin di sana. Tapi syaratnya satu, juga takwa. Walaupun dia bisa menjalankan, ternyata tidak takwa, nggak menjalankan perintah dan larangannya, ya sama saja. Karena paspornya kita hidup di dunia ini, paspornya takwa. Kemudian yang nomor 6, warajulun tasodako bisodakotin fahahatta la ta'lama simalhu ma tunfiqo yaminu. Seorang yang bersodakoh dengan sodakohnya lalu menyembunyikannya sehingga tangan kirinya pun tidak tahu. Jadi kita sodakoh tapi tangan satu yang tahu. Maksudnya kita sodakoh tidak diketahui orang lain karena mencari ridho dari Allah. Itu gak jamin surga. Di samping dia ikhlas ngasih orang tanpa diketahui orang lain. Jadi tidak ambil manusia minta terima kasih. Karena tanda terima kasih itu ada 3. Terima kasih karena pada manusia, berarti minta balasan terima kasih juga, habis ngasih dan terima. Kedua, minta balasan di akhirat. Saya terima sedekah, ya Allah, aku minta balasan nanti di akhirat. Ada yang ketiga, benar-benar ikhlas. Saya sedekah karena perintahmu ya Allah, tanpa saya minta di dunia maupun di akhirat, tapi karena Engkau yang memerintahkan. Nah, ini tanda-tanda ikhlas ada 3. Nah, kita itu di daerah mana kita nggak tahu. Kemudian yang ketujuh, yang terakhir, warajula dzakarallahu khaliyan fafadhat ainan. Seorang laki-laki yang berzikir kepada Allah dalam keadaan sepi, lalu dia meneteskan air mata, berzikir, mengingat pada Allah, bertafakur kepada Allah, ingat kepada Allah, ingat akan dosa-dosa kita. Kita meneteskan air mata ketika sepi. Jadi meneteskan mata itu bukan karena orang pandangan orang, oh ini aku dipandang alim, oh ini saya alim ya harus meneteskan, bukan begitu. Tapi dengan kesunyian, kesepian, tanpa dilihat orang lain, itu yang dijamin Allah surga. Jadi kesimpulannya ada 7. Yang pertama, imam yang adil atau pemimpin. Kedua, seorang pemuda yang tumbuh dewasa dalam keadaan beribadah. Yang ketiga, yaitu seorang yang hatinya tergantung kepada Allah. Yang keempat, 2 orang saling mencintai, saling berpisah tapi karena Allah. Dan seorang laki-laki yang diajak berzina tapi dia menolak karena takut kepada Allah. Keenam, seorang sedekah tidak diketahui orang lain. Kemudian yang terakhir, lagi berzikir karena Allah tanpa dalam keadaan sepi, dan lalu dia meneteskan air mata tanpa diketahui orang lain karena dengan Allah. Semoga apa yang kita sedikit sampaikan ini menjadikan manfaat, jadikan ilmu kita, barokah kita, menjadikan kita istiqomah dalam beribadah kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Saya akhiri, wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.